Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita mau mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 hingga yang ke-34. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tema kita hari ini satu tema yang menarik sekaligus menantang kita. Dan sekaligus juga mengingatkan akan panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Yaitu, jika satu orang percaya, apakah seluruh keluarganya diselamatkan? Ya, apa kata firman Tuhan? Tadi saya sudah bacakan dari Kisah Rasul 16 ayat 30 hingga yang ke-34. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan misi daripada Paulus dan Silas, ini perjalanan misi yang kedua. Kemudian mereka di dalam segala perjalanan misi mereka itu, mereka mendapat banyak tantangan, rintangan. Ya, di dalam mereka melakukan perjalanan misi itu, banyak hal mereka perbuat. Menyembuhkan orang, mewartakan akan kabar sukacita, akan kabar anugerah keselamatan di dalam Kristus. Mereka menceritakan, membagikan, men-sharingkan. Tapi di tengah-tengah hal yang mereka buat, menarik orang untuk percaya kepada Kristus. Tapi di tengah-tengah tantangan pelayanan yang mereka alami, ya, para saingan, ya boleh kata saingan, orang-orang yang tidak senang kena mendapat saingan dan membuat mereka kehilangan penghasilan, yaitu para dukun, ya, orang-orang yang pada saat itu mereka takut kehilangan penghasilan, sehingga mata pencarian mereka penghasilannya semakin kurang. Akhirnya para dukun ini mereka melaporkan kepada para pejabat pemerintahan, penguasa di kota itu, di kota Filipi. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus dan Silas ini mereka dera, mereka siksa, akhirnya mereka jobloskan masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam kondisi di dalam penjara, Paulus dan Silas, mereka tetap bisa bersukacita. Mereka tetap bisa bergembira. Bahkan mereka bisa melakukan banyak hal, mereka bisa lakukan. Mereka bisa berdoa, memuji Tuhan. Mereka tetap bisa bersukacita. Dan hal ini membuat, ya, dalam kondisi yang demikian mereka tetap bisa memuji Tuhan. Bukan satu hal yang mudah, dan memberikan satu hal yang menarik perhatian kepada para tahanan yang lain yang ada pada saat itu. Mereka kaget, waduh, dalam kondisi yang demikian kok kedua orang ini masih bisa memuji Tuhan. Walaupun kaki mereka dipasung. Ya, tadi gambar itu, mereka dipasung, tapi mereka bisa memuji Tuhan dengan begitu bebas. Walaupun secara tubuh terikat, tetapi hati mereka yang penuh dengan sukacita itu, yang sudah mengalami kasih Kristus itu, itulah yang menolong mereka, menghibur mereka. Mereka tetap bisa memuji Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar sana, mereka mengatakan seharusnya
kedua orang ini harusnya mereka meratapi kondisi keadaan mereka. Bukannya mereka bisa memuji Tuhan, tapi seharusnya mereka bisa meratapi nasib mereka, bukannya memuji-muji Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang ada pada saat itu, sementara mereka memuji Tuhan, maka terjadilah gempa besar, sehingga penjara menjadi seakan-akan bergoyang, yang mengakibatkan pintu-pintu penjara pada saat itu terbuka. Dan jeruli, ya, penjara terbuka, ikatan semuanya terbuka. Ini merupakan satu kesempatan. Para tahanan bisa membebaskan diri, melarikan diri. Termasuk Paulus dan Silas. Mereka bisa melarikan diri. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 26, apa yang dikatakan di sana ayat 26? Akan tetapi, tak kala terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga semua sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kebebasan, ada kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi di sini kita melihat dengan kondisi yang ada itu, bagaimana dengan kepala penjara? Kepala penjara pada saat itu terjaga dari tidurnya. Dia terbangun dari tidurnya. Membuat dia kaget melihat semua pintu penjara terbuka. Waduh. Dia melihat, merenungkan nasibnya. Kalau semuanya lari, waduh, kepala penjara harus bertanggung jawab. Makanya dia mau mengambil tindakan. Ya, di sini dia katakan dia mau mengambil tindakan yang ada, ya. Kepala penjara merasa panik, takut. Pada saat dia mengetahui gempa bumi dan telah menyebabkan pintu terbuka, wah, dia bilang, cilaka ini saya. Para tahanan bisa lari, ya. Saya ini yang harus bertanggung jawab. Dia ingin melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dia mengambil langkah itu, kita melihat, ya, lebih jauh. Sebelum dia mengambil langkah itu, apa yang terjadi dalam situasi kondisi yang demikian? Pada saat itu, kemudian di tengah-tengah mereka memuji memuliakan nama Tuhan, mereka mendengar Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang demikian. Dalam situasi itu, Paulus diberi kesempatan dengan Silas bertemu dengan kepala penjara. Ya, ayat 26 sampai 27. Kepala penjara merasa menjadi panik, dikatakan di sana. Dia ketakutan pada saat mengetahui gempa bumi dan apa yang terjadi. Karena saking dia takut itu, dia mau mengambil tindakan, yaitu apa? Dia berniat membunuh diri. Karena dia punya tanggung jawab. Kalau para tahanan ini lari, maka dia harus bertanggung jawab. Dia mau melakukan bunuh diri. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan? Dalam kondisi yang demikian, dikatakan di sini. Tetapi Paulus mencegah niat bunuh diri dengan apa? Dia berseru di dalam ayat yang ke-28. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Akhirnya kepala penjara ini tidak jadi melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi kepala penjara di ayat yang berikutnya dikatakan, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh untuk melihat betul-betul menyelidiki lebih jauh. Apakah benar mereka masih ada di dalam penjara, semua para tahanan termasuk Paulus dan Silas. Di dalam situ dikatakan, setelah dia tahu kepala penjara ini gemetar dan tersungkur di depan Paulus dan Silas, ya, jelas dikatakan di sana. Kepala penjara ini berlutut tersungkur di depan
Paulus dan Silas. Dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-30 lebih jauh dikatakan, kepala penjara mengucapkan satu pertanyaan yang penting, yang merupakan awal di mana dia mengalami pembaharuan kehidupan dia. Awal di mana dia memulai satu dekade kehidupan yang baru di dalam kehidupannya. Makanya di ayat ke-30 dia katakan, dia sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Luar biasa. Satu pertanyaan yang begitu penting yang dia utarakan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat diselamatkan? Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bukankah pada saat kita melakukan satu pelayanan PI, ya, terkadang pada saat kita menginjili seseorang, dikatakan di sana kita mengalami kesulitan, tidak mudah kita ber-PI. Kadang-kadang kita mau datang aja orang sudah tolak, ya, orang sudah tidak mau. Berbagai 1000 macam alasan mereka tidak menerima. Ya, pada saat disampaikan, ya, mereka tidak semudah apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Tidak semudah itu. Terkadang dengan berbagai jurus mereka pakai, berbagai macam alasan supaya menolak atau mencari berbagai kesibukan untuk tidak memperhatikan, tidak mau mendengar tentang berita Injil, berita keselamatan, apalagi mau percaya, ya. Tetapi berbeda dengan kepala penjara ini kita lihat. Dia justru membuka hatinya dan bertanya, apakah yang harus dia perbuat? Apa yang harus dia perbuat supaya dapat memperoleh keselamatan? Tetapi berbeda, kita lihat di sini, saya yakin dan percaya mungkin di antara kita, ya, yang senang PI, ya, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kalau yang ikuti EE, kan ada satu bagian terakhir yang mengatakan apa? Bersaksi sebagai gaya hidup, ya. Bersaksi sebagai gaya hidup. Artinya apa? Setiap momen, setiap kesempatan yang ada kita mau menceritakan akan kasih Kristus. Karena apa? Karena kita tahu keselamatan itu bisa kita peroleh kalau kita percaya kepada Kristus. Hanya percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini sangat indah. Kalau kita yang sudah mengalami kasih Kristus dan kita jadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita, kita akan menggunakan setiap momen, kesempatan yang ada kita mau pakai untuk menceritakan apa yang sudah kita alami akan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk menceritakan tentang kabar baik, tentang Injil keselamatan, tentang Kristus yang memberikan pengharapan, tentang Kristus yang memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Makanya selanjutnya di dalam ayat 31, pada saat kepala penjara ini bertanya, Paulus, mereka, artinya sini Paulus dan Silas memberikan solusi, memberikan jawaban kepada kepala penjara ini. Dia katakan di sana ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Makanya timbul pertanyaan, apakah orang sudah percaya menjamin keluarganya juga semua diselamatkan? Belum tentu, ya. Jelas di sini ayat ini menuju bukan masalah keselamatannya, tetapi di sini berbicara masalah respon. Satu perintah, percayalah, ya, percayalah. Percayalah kepada Kristus. Jadi bagi mereka yang meresponi akan panggilan ini, yaitu percaya, maka mereka akan selamat. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan diselamatkan. Ya, jadi satu orang yang percaya, apakah seluruh keluarganya diselamatkan? Belum tentu, ya. Karena ini berbicara, keselamatan itu berbicara masalah personal, secara pribadi.
Ya, jadi satu orang percaya tidak bisa mewakili yang lain, ya, secara pribadi, personal. Bukan karena keturunan, ya, karena papa saya sudah percaya, berarti semua keluarga, ya, diselamatkan. Jadi meskipun dalam sebuah keluarga dikatakan di sini sudah percaya, tidak menjamin bahwa seluruh anggota keluarganya diselamatkan. Tetapi ini harus kita ingat, ini yang harus kita ingat. Tetapi bagi anggota keluarga yang meresponi, sekali lagi, bagi anggota keluarga yang meresponi dan percaya, ya, beriman kepada Kristus, itulah yang akan diselamatkan. Kalau kita bandingkan di Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan. Ya, bahkan Yohanes 3:16, ya, yang beberapa minggu yang lalu pada saat perjamuan kudus saya pimpin itu ayatnya, ayat renungannya itu, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, ya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan ini berbicara secara personal, secara pribadi, lepas pribadi. Jadi satu hal yang indah juga bagi kita, jadi bagi keluarga yang di dalam satu keluarga sudah ada satu orang percaya, seharusnya orang yang sudah percaya itu harus mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kehidupan mereka memberikan dampak teladan kepada orang-orang, saudara-saudara mereka, sanak famili mereka yang belum percaya kepada Kristus. Karena apa? Tuhan menempatkan kita di setiap pribadi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita. Jadi kalau kita lebih dulu yang percaya di tengah-tengah keluarga, marilah kita hidup sebagai anak Tuhan. Yang hidup, yang dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Jadi Tuhan menempatkan kita di setiap keluarga, ada maksud dan tujuan Allah yang indah. Dia menempatkan kita punya tujuan supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Makanya kita hidup jangan sembarangan hidup. Tetapi kita perlu hidup seperti tadi pujian ada. Ya, ajarku mengerti rencanamu. Kita mau minta hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita tidak hidup asal hidup. Tapi kita hidup sungguh-sungguh di bawah tuntunan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap detik perjalanan hidup kita ini dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang menyertai, menjadi suluh, terang di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup yang kita jalani sungguh-sungguh menjadi satu hidup yang dapat menjadi berkat. Satu hidup yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita menjadi suluh, menjadi terang. Dan orang dapat melihat melalui kehidupan, perkataan kehidupan kita, orang bisa melihat. Sungguh-sungguh ada kasih Kristus yang mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup tidak asal hidup, tapi kita hidup sungguh-sungguh dengan satu hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Makanya Mazmur 90 ayat 12 itu, kalau biasanya orang ulang tahun saya sering kasih salah satu ayat yang saya kirimkan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang menjalani hidupnya bukan hanya menjalani, tetapi dia pingin hidupnya itu adalah hidup yang bermakna. Artinya hidupnya yang berarti. Hidup lewat kehidupannya dapat apa? Menjadi berkat. Memuliakan nama Tuhan lewat sikap dan tindakan kehidupannya. Makanya di sini dikatakan lebih jauh di dalam ayat perenungan ini dikatakan, meskipun ya tidak menjamin
Tetapi anggota keluarga yang meresponi dan percaya dan mengakui imannya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Sebaliknya, ya ini kalau dia tidak percaya ya binasa. Ya, binasa. Tetapi kalau dia percaya, maka seluruh anggota keluarganya yang percaya itu akan diselamatkan. Makanya dikatakan di ayat 32, lalu mereka memberitakan firman. Ya, ini hal yang indah. Paulus dan Silas tetap semangat memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di dalam penjara dan orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka diberitakan firman Tuhan. Dan kita ingat di dalam Roma 10 ayat 17 juga. Iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Luar biasa. Jadi firman Tuhan disampaikan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan yang disampaikan itu tidak sia-sia. Pada saat Paulus dan Silas tetap bersemangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membuat apa? Keluarga daripada kepala penjara ini, mereka meresponi. Mereka membuka hati mereka. Ya, jelas dikatakan di sana, mereka membuka hati mereka, melangkah lebih jauh, membuka hati meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kepala penjara sudah percaya ini, tetapi mereka sendiri mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Sana famili dan orang-orang yang ada pada saat itu, khususnya keluarga daripada kepala penjara ini. Mereka membuka hatinya, meresponi akan panggilan itu. Akhirnya mereka percaya. Dikatakan di sana ayat selanjutnya, mereka dikatakan di sini ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mereka percaya, lalu dibaptis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang di dalam perjalanan hidup kita, kita melihat sebenarnya ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, pada saat Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga, ya, saya secara pribadi sendiri bukan dari latar belakang keluarga yang percaya Tuhan. Ya, keluarga yang belum percaya Tuhan pada dasarnya pertamanya. Tetapi Tuhan memanggil satu persatu. Ya, keluarga kami. Keluarga kami ada 12 orang, ya, 12 bersaudara. Satu persatu Tuhan panggil. Sekarang masih ada 3 yang belum. Ya. Tetapi ini satu persatu sudah membuka hati. Setiap kali saya pulang cuti, ada kesempatan saya berkunjung kepada mereka. Yang dulunya pada saat saya datang, mereka selalu menghindar. Tapi belakangan ini mereka sudah mau didoakan. Satu persatu. Yang terakhir saya pulang, mereka sudah lebih lagi. Ya, mudah-mudahan tahun depan saya pulang, mereka sudah mau menerima Kristus. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Kepala penjara ini sungguh bersyukur dan bergembira. Karena apa? Karena segenap anggota keluarga mereka sudah percaya kepada Allah. Sudah menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi mengingatkan kepada kita. Terkadang Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga. Allah memiliki sebuah tujuan agar hidup kita ini, melalui hidup kita Tuhan mau memakai. Melalui hidup kita, Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya untuk menyatakan kasih-Nya kepada keluarga kita. Jadi janganlah kita putus asa kalau mungkin kita selama ini sudah melakukan, ya, kita sudah injili, kita sudah ceritakan, kita sudah membagikan kepada sanak famili kita. Tetapi mereka belum meresponi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan putus asa.
Mari kita mau tetap semangat. Kita mau tetap semangat melakukan bagian kita. Kita tetap menceritakan. Atau mungkin juga kita perlu mengevaluasi diri. Jangan-jangan kesaksian hidup kita ini belum bisa mendukung. Mungkin kesaksian hidup kita sendiri yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Jangan-jangan kesaksian hidup kita secara pribadi, kadang-kadang firman Tuhan itu tidak mereka tolak, tetapi yang dia tolak kadang-kadang pemberitanya. Ya, pemberitanya berarti kita yang perlu mengevaluasi diri kita, membenahi diri kita. Jadi kita jangan berhenti dan putus asa. Tetapi tetap setia mendoakan. Ya, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang pada saat kita menghadapi kebuntuan, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, kita tidak mendoakan. Kita tidak mendoakan. Kita lupa mendoakan. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Tetapi biarlah mulai malam hari ini, melalui apa yang sudah dilakukan oleh Paulus dan Silas, menjadi satu teguran bagi kita. Kita mau tetap setia mendoakan. Terus kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita juga terus memperbaharui sekali lagi kehidupan kita. Kadang-kadang yang ditolak adalah pemberitanya yang ditolak. Bukan beritanya yang ditolak, tetapi pemberitanya yang tidak bisa mereka terima. Karena kesaksian hidupnya mungkin sehingga tidak mendukung. Bagi keluarga yang belum percaya dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mau mendoakan. Saya yakin dan percaya kita rindu. Sana famili kita juga yang belum percaya, mereka juga satu hari mereka juga bisa percaya. Karena jelas firman Tuhan katakan, keselamatan itu berbicara secara personal, secara pribadi, bukan diturunkan atau keturunan. Ya, tetapi secara pribadi, jelas firman Tuhan katakan, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya, Yohanes 14 ayat 6 juga katakan, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini jelas. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekali lagi? Jangan kita patah semangat. Jangan kita putus asa. Kalau saat ini masih ada keluarga kita, sana famili kita yang belum membuka diri untuk mau percaya kepada Kristus, kita jangan putus asa. Kita tetap membenahi diri kita, membenahi hidup kita. Sama dengan Yusuf kalau kita ingat dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama. Yusuf dikatakan disertai oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan dibuat berhasil karena ada Allah yang menyertai dia. Dan Yusuf juga adalah seorang yang hidup, benar-benar hidup menjalani prinsip kebenaran firman Tuhan. Artinya dia hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Sehingga apa? Kehidupannya menjadi berkat bagi tuannya, Potifar. Ya, sehingga dia diangkat menjadi orang kepercayaan, Potifar. Dia diangkat oleh tuannya karena dia melihat Yusuf adalah orang yang dapat diandalkan. Seorang yang bertanggung jawab, seorang yang jujur, seorang yang menyatakan apa adanya. Dan dia pada saat dia dipercayakan, dia melakukan segala tugasnya dengan tuntas. Ya, segala tanggung jawabnya dia lakukan dengan tuntas. Makanya tuannya Potifar itu mengangkat dia menjadi orang kepercayaan di dalam rumahnya. Apa saja dia bisa urus selain istrinya. Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kita perlu membangun persahabatan. Ya, masih ingat di EE juga kan? Ada persahabatan. Kalau sahabat yang menegur kadang-kadang kita terima, betul tidak? Kita lebih mau terima. Kalau sahabat yang mengingatkan kita, kita lebih mau menerima.
Karena teguran seorang sahabat itu, dia tegur dengan apa? Dengan kata-kata yang bijaksana. Dengan kata-kata yang sebagai seorang sahabat, dia menegur dengan kata-kata yang memberikan dorongan. Pada saat kita menghadapi masalah berat, dia bisa memberikan penghiburan. Dia bisa penguatan, bukan kata-kata kebun binatang, ya. Tapi dia bisa memberikan pada saat dia dibutuhkan, dia hadir, dapat memberikan dorongan. Ini yang perlu kita bangun relasi. Membangun relasi dengan orang-orang komunitas di mana kita berada. Di tengah-tengah keluarga kita sendiri, harusnya kita bisa membangun relasi sebagai sahabat, sebagai ayah terhadap anak, sebagai ibu terhadap anak, harusnya seperti seorang sahabat. Jangan sampai kita seperti seorang tuan. Makanya banyak anak kenapa menolak pada saat dia diberikan nasihat oleh ayah atau ibunya. Karena papa mamanya itu dia anggap anaknya seperti hambanya. Ya. Tapi mari kita mengubah konsepsi kita, pendekatan kita kepada anak-anak kita. Kita memperlakukan dia seperti sahabat, sebagai teman. Sehingga dia bisa menerima keberadaan dan nasihat yang kita berikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya tujuan menempatkan kita di setiap rumah, setiap komunitas di mana kita berada. Dia ingin apa? Kehadiran kita. Kita bisa memperkenalkan Kristus lewat kehidupan kita. Kita sebagai alat di tangan Tuhan. Dan lewat kesaksian kehidupan kita, menjadikan apa? Kita menjadi saluran. Orang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Pancaran kasih Kristus itu terpancar melalui hidup kita. Pancaran kasih Kristus itu terpancar lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk menutup perenungan hari ini, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Ya, satu kesaksian yang pernah saya baca. Ya, satu kesaksian yang indah. Dikatakan di sana ada sepasang suami istri. Dia menceritakan bagaimana mulanya mereka. Mereka adalah latar belakang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak, ya, seorang anak putri. Mereka menyekolahkan mereka bersehati mau menyekolahkan mereka ke sekolah Kristen. Ya, kita tahu kalau sekolah Kristen berarti biasanya ada tugas tanggung jawab yang diberikan. Untuk apa? Pergi ke gereja. Kalau anak sekolah minggu tulis laporan ketekunan. Kalau zaman saya dulu saya ingat laporan ketekunan. Mereka buat laporan ketekunan nanti di store ke sekolah untuk bisa dicek. Atau mereka membuat catatan khotbah. Ya. Setiap hari Minggu, ya, anak ini diantar. Ya. Tapi setiap hari Minggu juga, ya, setelah dia mendapat pengajaran dari orang tuanya, dari Lause, dia dengar kebenaran firman Tuhan, membuat dia selalu pingin diajak kepada papa mamanya. Papa mama ikut aku ke gereja. Dia selalu pesan itu. Ya, dia pesan itu. Dia selalu pesan. Tetapi orang tuanya tetap tidak mengatakan, ya kamu ajalah. Itu kan kamu aja. Itu kan tanggung jawabmu, tugasmu yang diberikan. Dia tetap, ya, satu kali anak ini mengalami sakit. Ya, singkat cerita dia mengalami sakit. Dan dokter menyatakan bahwa umur anak ini, ya, tidak lama. Apa yang diinginkan oleh anak ini, dokter katakan, apa yang dia minta, restuilah atau penuhilah apa yang keinginannya. Ini satu kesempatan. Papa mamanya datang
bertanya kepada anak ini, apa yang dia inginkan. Dia selalu mengatakan, saya tidak menginginkan apa-apa. Saya tidak mau menyusahkan papa mama, meminta macam-macam hadiah. Yang saya mau ingat adalah, keinginan saya adalah papa mama bisa ke gereja. Ini yang selalu dia nyatakan. Sehingga pada saat yang terakhir sebelum anak ini ya menghembuskan napas yang terakhir, ya, Bapak Gembala, tempat di mana dia pergi bergereja, datang mengunjungi. Dia juga mendoakan dan bersaksi, tetapi juga papa mamanya belum mau membuka hati untuk menerima. Dan beberapa saat kemudian, ya, pada saat yang paling terakhir, kondisi anak ini semakin turun. Papa mamanya datang, bertanya lagi kepada dia, apa yang dia inginkan. Permintaan anak ini tidak berubah, tetap kerinduannya, papa mama pergi ke gereja. Itu permintaan dia. Dan saat itu, tidak begitu lama kemudian, anak ini bukannya dia baik tetapi meninggal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang tua ini di tengah-tengah kondisi yang dia alami, anak ini sudah meninggal, bukanlah satu hal yang mudah bagi dia. Kehilangan anak, tetapi satu hal yang indah yang kita lihat. Setelah 2 minggu setelah anaknya meninggal itu, orang tuanya datang ke gereja. Orang tuanya datang ke gereja. Maka dia disambut oleh Bapak Gembala, memberikan perhatian, bercerita dengan dia, mendoakan dia. Dan satu perubahan yang terjadi. Orang tuanya ini semakin giat dan datang bergereja. Berminggu-minggu dia datang, aktif. Bahkan pada akhirnya dia mau menyerahkan dirinya untuk mau percaya dan dibaptis. Dan bahkan lebih daripada itu, dia mau bukan hanya menjadi jemaat, tetapi dia mau aktif mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang indah yang menjadi satu perenungan bagi kita semua, bahwa memberitakan Injil, bersaksi, Tuhan dapat memakai siapa saja, dia bisa pakai. Oleh sebab itu, pada saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita mau menggunakan kesempatan yang ada itu untuk kita pakai, untuk membagikan akan kasih Kristus yang sudah kita alami. Dan kita juga jangan putus asa. Sebagai satu contoh, anak ini, dia tetap mempunyai kerinduan bahwa papa mamanya bisa percaya kepada Kristus. Dan akhirnya, walaupun dia tidak bisa menyaksikan secara fisik saat dia masih ada, tetapi dia, saya yakin dan percaya, dia juga bersuka cita. Sebagaimana kerinduannya pada akhir, sebelum dia menghelaikan napas yang terakhir, dia sempat memegang tangan papa mamanya sampai ke dadanya. Dan dia menyatakan, saya rindu papa mama, kita bisa bertemu nanti. Bersama-sama bertemu. Kalau pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita semuanya meninggal. Kita akan bersama-sama berada di surga untuk tinggal bersama untuk selama-lamanya. Dan itu pun terwujud. Ya, kalau kita lihat terakhir,
orang tuanya, papa mamanya bisa percaya kepada Kristus dan terlibat melayani Tuhan, mengambil bagian, mengisi hidupnya di dalam melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi menjadi satu perenungan refleksi bagi kita. Kita tetap percaya bahwa akan janji keselamatan Tuhan bagi seisi keluarga kita yang meresponi ya untuk beriman kepada Kristus. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Kita jangan berhenti berdoa memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tempat komunitas di mana kita berada. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Kita jangan pernah putus asa di dalam menyaksikan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita meyakini Tuhan dapat memakai hidup kita sebagai alat yang indah, sebagai alat yang indah untuk memberitakan, memancarkan, memperkenalkan Kristus bagi mereka yang belum percaya. Mari kita menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa.